Di seberang pom bensin ini ada poolnya Family Raya teman-teman di sana. Pool besarnya Family Raya di Bangko. Ini ada sun yang dari Pekanbaru ya. Lewat. Ada sun. Scania ini cakep nih. CB5 yang single glass. Ini teman-teman jam 5.15 kita dikasih kesempatan untuk subuhan dulu di sini. Bisnya berhenti. Oke teman-teman, jam 8:23 kita sampai di terminal Pekanbaru. Ini gokil sih ini mobil apa? PO bis legend ini Makmur ini. Ini nemu jajanan yang jarang sekali saya dapatkan di tanah Jawa. Dulu berhenti kita bergerak. Nambah satu boleh ya? Boleh. Mbak, Mas, nambah tunjang satu. Halo semuanya, perjalanan Rayu Melayu kita lanjutkan ya teman-teman. Nah setelah di episode sebelumnya saya sudah nyekar di makamnya ibu. Dan kali ini saya akan melanjutkan perjalanan teman-teman. Tadi itu keide aja untuk melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Karena saya dulu sempat tinggal lama di Pekanbaru sekitar 9 tahun teman-teman. Jadi merupakan kota kedua terlama yang pernah saya singgahi. Dan dari sini kita tuh bisa naik travel yang dari Sarolangun menuju ke Bangko teman-teman. Tapi ternyata setelah saya nunggu beberapa waktu tidak ada yang lewat. Dan kata si ibu disarankan coba aja mas stop bis-bis besar kayak bis ALS atau apa. Itu kan semuanya lewat Bangko. Dan akhirnya saya nyetop bis ALS. Dan diizinkan untuk menumpang teman-teman. Gak numpang sih bayar, kata si ibu bayarnya 20.000 aja biasanya kalau dari sini menuju ke Bangko. Jadi ternyata saya dapat juga bis ALS teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, ngikut mobil ALS ke Bangko. Oke teman-teman, ini saya sudah ada di dalam bis ALS alias Antar Lintas Sumatera. Dan bis ini nggak tahu tujuannya kemana sih teman-teman, saya nggak nanya. Dan ongkosnya itu seperti yang ibu bilang tadi, yaitu 20.000. Dari Bangko nanti saya akan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru nanti malam naik bis Sun Siliwangi Antar Nusa. Dan tadi itu saya sudah menghubungi agen yang ada di Bengkulu, ternyata di Bangko ini tidak ada agennya bis Sun teman-teman. Jadi saya disarankan untuk membeli tiket lewat aplikasi Busfit kalau nggak salah namanya. Dan saya dikasih nomor agennya Lubuk Linggau. Nanti suruh konfirmasi aja kalau kita sudah beli tiket di aplikasi, suruh konfirmasi ke agen Lubuk Linggau supaya nanti supirnya, drivernya Sun yang lewat Lubuk Linggau yang ke arah Bangko itu dikasih tahu, dikasih notis bahwa nanti akan ada penumpang naik dari titik naik turun penumpang yang ada di Bangko, tepatnya di depan pom bensin teman-teman. Dan ya kita sore ini ke Bangko dulu. Saya kangen dengan dendeng batokoknya Bangko teman-teman. Dan ini kita sudah masuk ke kota Bangko teman-teman. Kota Bangko itu adalah ibu kota dari Kabupaten Merangin yang ada di Provinsi Jambi. Jadi sedikit cerita, Bangko dan Sarolangun itu dulunya satu kabupaten teman-teman, namanya Sarko, Sarolangun Bangko. Namun setelah ada pemisahan, Sarolangun jadi kabupaten sendiri dan juga Bangko jadi kabupaten Merangin dan ibu kotanya di Bangko ini. Oke teman-teman, bisnya lanjut lagi, nggak tahu tujuan kemana itu. Selamat datang di kota Bangko. Yuk kita coba jalan-jalan. Oke teman-teman, ini kita sudah ada di kota Bangko. Dan kota Bangko ini adalah kota tempat masa kecil saya teman-teman. Saya dulu waktu mama masih hidup itu kalau diajak ke pasar atas tuh senengnya minta ampun di kota Bangko ini. Dan ibu dan bapak saya itu merantau dari Pati di kota Bangko ini. Dulu tuh naiknya bis Family Raya atau Sari Mustika atau Handoyo gitu kalau nggak salah. Dan di sini adalah pool pusatnya bis Family Raya Ceria teman-teman. Dan ini saya lagi menuju ke salah satu tempat kuliner yang legendaris, yaitu Dendeng Batoko yang ada di Bangko.
Tapi ternyata kalau sudah sore seperti ini, dari beberapa tempat yang saya datangi, tempat-tempat Dendeng Batoko yang legend itu teman-teman, itu sudah pada tutup alias habis teman-teman. Dan di Bangkok ini saya kemarin nyoba buka Grab atau Gojek itu belum ada yang ngambil teman-teman, yang motor. Nggak tahu kalau mobil ya. Nggak tahu apakah Gojek dan Grab sudah ada di Bangkok. Buat kalian yang tahu, tulis di kolom komen. Kita cobain salah satu makanan khas dari Bangkok adalah Dendeng Batoko. Ini Dendeng Batoko Pusako, beras payu kerinci lempur. Kita coba sini ya. Jadi teman-teman, ini Dendeng Batoko. Ini adalah salah satu makanan khas dari Jambi sebenarnya, dari Kerinci kalau nggak salah. Ini ada di Bangkok juga. Aku dulu pernah diajakin makan ke tempat yang otentik gitu ya, di warung kecil gitu sama mas kita, cuma mas kitanya lupa juga itu warung di mana. Dan ini sambil nunggu bis datang kita makan. Oke teman-teman, ini adalah penampakan dari kuliner khas dari Bangkok, yaitu Dendeng Batoko. Nah sebenarnya Dendeng Batoko ini bisa kita temui di beberapa tempat ya teman-teman, seperti di Sumatera Barat dan juga di Jambi. Dan rasanya itu agak sedikit berbeda karena rempah yang dipakai juga berbeda karena tergantung rempah lokal yang ada di daerah-daerah tersebut. Ya mirip-mirip lah, daging dimasak terus nanti di toko-toko, di toko itu dipukul teman-teman, jadi dipipihkan gitu seperti itu. Nah ada juga yang digoreng sebentar terus dikasih sambal. Dendeng yang di Jambi ini biasanya dibakar teman-teman, jadi sudah direbus pakai bumbu di toko-toko itu, nanti terus dibakar lagi dan daging itu jadi lembut, terus aroma-aroma rempah yang dipakai itu juga menguar lah, ditambah lagi dengan kondimen atau tutupan dari sambal-sambalnya ini. Nah kalau di Padang itu kan ada beberapa sambal, ada sambal hijau, ada juga sambal merah. Nah di Bangkok ini biasanya pakainya sambal merah teman-teman, dan dia tuh lebih cenderung ke manis dan sedikit asam ya, jadi rasanya tuh kompleks banget lah. Jadi kalau kalian ke Bangkok atau ke Jambi, cobain aja Dendeng Batoko khas dari Kerinci ini teman-teman. Ini enak banget sih. Udah ada tes dah. Tes ya. Oke teman-teman, sekarang jam 19:18. Tadi aku istirahat di sini, numpang salat, numpang ngecas powerbank teman-teman. Lumayan uninya baik. Terus tadi makan pakai Dendeng Batoko, pakai es teh, pakai kopi 38.000. Ya kita menuju ke depan pom bensin nunggu bisnya. Ini suasana malam di kota Bangkok. Ini sebenarnya ada kafe sih, cuma tadi udah mager aja mau keluar dari warung makannya, karena enak di situ, WC-nya bersih, terus musolanya juga bersih. Nah ini ada kafe juga nih. Terus di sana tadi ada sweet and apa gitu, coffee and sweet atau apa gitu. Oke, tadi aku tracking bisku sudah mau sampai Pemenang. Jadi ya mungkin sekitar 30 menitan lagi. Ya 1 jam lah maksimal sampai sini. Nah di sini juga ada penginapan teman-teman, namanya Family Inn. Nah ini aku maksud, ada coffee and sweet. Ini buka dari jam 9 sampai jam 23. Ini kayak tempat asik buat nongkrong juga. Cuma tadi aku udah terlalu PW untuk pindah tempat dari tempatnya si Uni tadi. Ini kalau kalian mau kos harian atau bulanan ada juga ternyata di sini. Tuh. Yang mau ke Bangkok silahkan. Nah ini pom bensinnya teman-teman, pom bensin Pematang Kandis. Nah di Bisan itu checkpoint untuk menaikkan penumpang tuh di sini. Dia nggak ada agen di sini, jadi cuma checkpoint untuk menaikkan dan menurunkan penumpang aja. Di sini nih tempatnya, di depan pos pom bensin Pematang Kandis di kilometer 02. Itu di seberang pom bensin ini ada poolnya Family Raya teman-teman di sana. Pool besarnya Family Raya di Bangkok. Family Raya Business District. Ini sih teman-teman. Naik Sun, terus di sini nggak ada agen ya. Disuruh mantau live tracking bisnya, bisnya juga ngelek-ngelek. Telepon sopirnya ditelepon nggak bisa, telepon agen linggaunya ditelepon nggak bisa, itu gokil.
ngeri-ngeri sedap. Ya udah, kita tunggu di sini ya. Ya, yang udah pesan tadi. Oke teman-teman, jam 20.10 sudah di dalam bis. Terjadi miskom sih sebenarnya. Tadi aku udah ngubungin dengan agen Bengkulu, disuruh ngubungin ke Linggau. Linggau katanya akan dipesanin di sopirnya, disuruh booking via aplikasi. Tapi ternyata di sini nggak ada juga. Untung tiketnya masih ada di aplikasi, jadi boleh naik. Agak kacau sih Nissan. Tentu saya nunggu di trotoar jalan tadi, kalau nggak kelihatan kan nggak bakal ditinggal juga sih. Ya, ini kalau kalian naik di tempat yang nggak ada agennya harus hati-hati ya, harus dicek terus. Oke, kita berarti sampai Pekanbaru besok jam 5 di schedule. Mudah-mudahan tepat waktu. Nggak bisa lihat seatnya karena udah gelap, udah mode tidur ini, kayaknya udah jam segini. Besok deh kalau pas sudah terang kita coba, pas sudah berhenti di terminal Pekanbaru kita lihat ya dalam bisnya seperti apa. Ada penumpang yang naik dari sini. Oke teman-teman, jam 21:19 kita berhenti di sini, lagi pecah ban teman-teman. Pantas kok agak-agak oleng gitu tadi. Dia lagi diganti bannya. Ya mudah-mudahan cepat selesai. Ini kita di kebun sawit antah berantah, nggak ada. Barusan lewat Family Raya yang ke Pekanbaru kayaknya. Ini ada San yang dari Pekanbaru kayaknya lewat. Oke teman-teman, jam 22.04 sudah beres, kita siap berangkat lagi. Tadi tuh hantam lubang, ban belakangnya pecah. Emang jalanannya agak ngaco sih di sini. Yuk kita naik lagi yuk. Oke teman-teman, ini di dalam kabin bisannya total ada sekitar 52 seat. Di sini 52 seat. Toiletnya ada di tengah, di dekat pintu. Nah, ini toiletnya dari sini. Jam 22:12 kita mulai jalan lagi. Ya teman-teman, jam 00:54 kita sampai di rumah makan Gunung Medan. Ini baru datang bis yang ke arah Bukit Tinggi teman-teman. Sementara di samping sana itu ke arah Padang. Jadi ada 3 bisan yang berhenti di sini. Itu yang ke arah Padang yang single glass. Karena masih dini hari, terus tadi saya udah makan banyak tadi di Dendeng. Ini kita jajan kopi aja ya. Masih kenyang teman-teman. Ada yang baru datang lagi tuh. Ini ada bis Yoanda Prima teman-teman. Jurusan ke Padang Bukit Tinggi. Pakai SR3 XHD Prime. Ini ada San Scania, ini cakep nih. JB5 yang single glass. Ini aku pernah lihat di pas di pameran. Jam 5:15 kita dikasih kesempatan untuk subuhan dulu di sini. Bisnya berhenti. Itu daerah mana ini?
Oke teman-teman, ini ternyata nama masjidnya Masjid Baitur Rahman yang ada di daerah Kuangsing alias Kuantan Singingi. Masjidnya bagus teman-teman, dan kita tadi salat berjamaah di sini. Baru kali ini saya naik bis dikasih kesempatan buat salat berjamaah kayak gini. Bulannya bagus. Udah pada salat, kita lanjut naik ke dalam bis lagi. Ini kakiku udah agak bengkak nih. Berapa hari kita naik bis dari Kemis ya, Rebo Kemis cuma ada 3 hari 3 malam. Oke, kita naik bis ya. Jam 5.40 lanjut lagi teman-teman. Jam 7.50 sampai di Simpang Kupang. Teman-teman, kita sampai di terminal Pekanbaru. Yang ingin ke toilet silakan di dalam gedung utama. Oke teman-teman, jam 8:23 kita sampai di terminal Pekanbaru. Kita tahu nama terminalnya apa ini ya sekarang. Oke teman-teman, jam 8.25 kita sampai di Terminal Akap Pekanbaru. Dan itu tadi perjalananku naik Sun dari Bangko menuju ke Pekanbaru teman-teman. Dan memang jalurnya itu panjang ya, karena kita ngelewatin Sumatera Barat dulu terus masuk ke Riau lagi.
Dan buat kalian yang mau naik dari tempat-tempat yang nggak ada agennya seperti saya tadi malam itu, harus hati-hati, harus sering konfirmasi ke loket ataupun ke bisnya. Dan tadi malam itu ada miskomunikasi antara loket dan bisnya, jadi kalau saya nggak berdiri di tengah jalan mungkin ditinggal kali ya. Karena orang bisnya belum dapat laporan dari loket, padahal saya sudah beli di sistem bus seatnya, bus fitnya mereka, jadi harusnya sih kedepannya ada update lah. Kalau dia ada penumpang udah booking itu di sistemnya harusnya ada update, dan supir atau kenek yang kru yang bertugas harusnya bisa dapat update-nya. Dan overall tempat bisnya nyaman, cuma ya agak pendek aja leg race-nya untuk perjalanan yang lumayan jauh, agak kurang nyaman sih menurutku. Dan ya mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya. Let's go. Oke teman-teman, ini bisnya melanjutkan perjalanan. Ini tuh isinya 52 seat, banyak banget ya. Karena toiletnya di dalam, di bawah. Tadi malam sempat pecah ban itu. Kita lihat dulu ya terminalnya. Wih, ini bis mana ini? Ini ada bis Makmur. Makmur ini dulu aku pernah naik dari Perawang ke Medan, teman-teman. Nggak tahu ini jurusan mana. Ini ciri khas bis-bis Sumateranan kayak gini nih. Ada Pak Tamengnya di depan. Ih, Makmur keren ya. Udah ada ininya, udah ada double deckernya. Tugas terminal sih sigap ya. Tadi semua penumpang diarahin. Terus ada yang minta isi survei kuesioner juga. Ini kalian bisa jajan-jajan juga di sini. Ada live musik juga ternyata. Terminal berdendang. Oh iya, Melayu ya. Ini jurusan mana, Pak? Hah? Jurusan mana? Medan? Medan Pekanbaru ya? Oh, banyak dari Medan. Rapi dari Medan juga? Iya. Ini Rapi dari Medan juga nih, teman-teman. Pagi ini banyak yang masuk dari Medan. Dan khasnya juga masih pakai tameng tuh di depan. Ini gokil sih ini, mobil apa? PO bis legend ini, Makmur ini. K450 CB Adi Putro, gagah ya. Ini baru masuk PT Bintang Utara Putra. Ini suasana di dalam terminalnya, teman-teman. El Divo, Pekanbaru Siantar. Terus ada Putra Simas. Nah, Putra Simas ini ada kemarin dari Bangko itu sampai sini juga, teman-teman. Dia ke Medan juga kalau nggak salah. Medan Jaya, Sipiro Nauli. Enggak. Saya lihat aja. Enggak. Ada Putra Pelangi. Ada Zaki Buana Trans. Enggak. Ya lihat-lihat saja. Ada Rapi. Handoyo, ini masih ada Handoyo di sini. Di atas ada kantin, ada kafe, ada ALS, Aerobus. Ini keren ya Aerobus ini. Pekanbaru Medan PP, Laksmi, Putra Rafflesia. Oh, Putra Rafflesia ada juga sini ya. Muara Bungo, Bangko, Bolinggau, Curup, Kuahiang, Bengkulu. PT Pelangi AK. Di sini ada Carmila, Kasma Wisata, SKR Transport, Harmonis, ALS. Wah, ini nih PO paling Sumatera ini. NPM, Sumatera Raya Trans, Bintang Lubuk Basung, dan juga Lintau Transport Group. Nih Fajar Riau nih yang lagi rame katanya. Pekanbaru Medan, Pekanbaru Binjai, Tanjung Beringin. Nah, ini ada penjaga loketnya, kaget ya. Maaf ya, Meng. Mukanya langsung jutek, guys.
Bukannya langsung jutek dikagetin. Maaf ya. Hei. Maaf ya. Ganggu ya. Hei. Gendut. Langsung mukanya bete. Ini tarif bis Fajar Riau. Dari Pekanbaru ke Kisaran, Medan Binjai itu 280. Ke Tanjung Beringin 300.000. Bisnya model sekatan gitu, 22. Ini peta kota Pekanbaru. Makan Pak, nonton ada? Iya, ini kasih. Itu ada loket-loket di sana juga teman-teman. Ada PMH, Lorena. Nah ini masuk Makmur lagi teman-teman dari Medan. Yang biasa ya, bukan yang double decker. Masuk Intra. Jadi semua sekarang itu nggak boleh turun di Sembat, nggak boleh habis di pool teman-teman. Semua harus habis di terminal. Tapi tadi kalau jalur yang dilewatin kayak dari Pasar Pagi Arengga itu boleh turun di sana. Tapi selain itu harus habis di terminal katanya. Ini kita nyantai dulu di sini sambil lihat-lihat bis datang sambil ngopi. Nah hari ini nggak ada agenda apa-apa teman-teman. Aku cuma mau kulineran di Pekanbaru ke tempat-tempat yang dulu pernah saya datengin gitu, kayak ke Sop Tunjang pertama, terus ke rumah makan Gobah Indah. Nanti kita ngopi di Kim Teng ya. Kim Teng itu adalah warung kopi klasik yang ada di pasar bawah sana. Nanti kita kulineran seharian di Pekanbaru. Saya sengaja nggak sarapan di sini, tapi ingin langsung nyari sop tunjang nanti sarapan. Sarapan langsung sop tunjang teman-teman. Let's go lah nanti. Oh ya, orang sini tuh bilang terminal itu loket ya teman-teman. Kayak dulu kan di terminal Bayang Terura itu juga loket dibilangnya. Nah ini sudah pindah ke sini juga dibilangnya tetap loket. Naik dari mana bang? Dari loket gitu. Loket itu ya terminal gitu kalau di sini. Ini tam juga ada double decker ternyata teman-teman. Ini nemu jajanan yang jarang sekali saya dapatkan di tanah Jawa. Emping jengkol. Masuk Fajar Riau Wisata. Masuk lagi hitam teman-teman. Masuk Bintang Utara Putra. Masih dengan style Sumateranya ya, pakai tameng. Level B11R. Fajar Riau Wisata Taniaka masuk CB. Dari mana tam ya?
Tunggu pergi dulu baru nanti kita bergerak ya. Nah, aman perjalanan kita. Saya pesan Maxim juga teman-teman, itu ada Maxim jemput orang. Di sana juga ada taksi-taksi Bluebird. Ini ada ruang tunggunya juga teman-teman buat bis-bis antar kota. Terminal Payung Sekaki. Ya. Masih sama sih. Yang terminal lama itu namanya Terminal Mayan Terurai. Ini kita naik bis ini buat kalian yang mau ke Pekanbaru Kota bisa naik bis ini juga. Ini untuk pembayarannya itu bisa pakai berisi Kris, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay dan Link aja. Ngadem di sini, di luar panas soalnya. Oke teman-teman, sekarang aku sudah ada di dalam bis Transmetro Pekanbaru dan ini akan membawa kalian dari Terminal Pekanbaru, Terminal Akap atau Terminal Payung Sekaki menuju ke kota Pekanbaru teman-teman. Karena memang terminalnya ini agak keluar kota ya. Tapi ada shuttle ini yang bisa menjembatani kalian dari terminal ini menuju ke dalam kotanya. Namun yang pasti saya tuh pengen nyobain kuliner-kuliner legendaris yang dulu sering saya makan ketika saya masih di Pekanbaru, ketika masih kuliah di Pekanbaru dulu teman-teman. Kulinernya apa aja? Yang pertama saya tuh pengen nyoba sop tunjang pertama. Itu dulu langganan saya sama salah satu sahabat saya juga namanya Mas Warsito. Dulu kami kerja satu mes di Perawang. Itu kita kalau weekend tuh sering makan di situ. Satu lagi ketika zaman ngampus itu sering makannya di Gobah Indah. Itu rumah makan legendaris yang harga mahasiswa tapi menunya enak-enak. Terus satu lagi nanti sebelum berangkat kita ngopi dulu di Kim Teng di Pasar Bawah. Nggak tahu masih buka apa enggak karena cocoknya tuh untuk ngopi pagi teman-teman biasanya. Biasanya kalau pagi tuh rame di sana. Kopi terus ada beberapa kudapan-kudapan gitu. Yuk kita ke kota dulu terus nanti kita lanjutkan nggak tahu kemana dulu nih. Semoga bisa kelaksana semua ya kuliner-kulineran. Let's go. Oh ya, tadi sudah muter-muter di terminalnya dan sudah bersih-bersih diri juga. Nggak mandi sih, cuma cuci muka dan sebagainya, ganti baju dan sebagainya. Toiletnya bersih, airnya bagus. Dan ya, overall bagus sih terminalnya di sini teman-teman. Dulu terminal sebelum di sini itu terminal namanya Terminal Mayang Terurai kalau nggak salah, itu di dekat Senaplan Plaza, bukan Senaplan Plaza, di dekat apa ya namanya ya? Matahari lah pokoknya dulu itu di sana. Di dalam kota gitu, cuma karena udah padat banget dan bikin macet akhirnya pindah ke sini. Ini waktu pemindahan tuh kalau nggak salah saya masih di sini teman-teman, masih di Pekanbaru. Jadi mari kita let's go. Semangat, perjalanan masih jauh. Kok dikasih clue. Udah deket, kita udah mau pulang. Let's go. Nah ini Maxim teman-teman, ada Maxim di sini. Ya maju. Tiketnya Rp4.000, tap kartu bisa. Ini saya lagi di dekat Mall SKA. Dulu tempat ini masih sepi banget ini teman-teman. Sekarang udah ramai banget.
sampai di rumah makan sop tunjang pertama. Kita makan yuk. Ini saya datang belum jam makan ya teman-teman, masih jam 10.47, jadi sengaja masih sepi. Oke teman-teman, akhirnya bisa ngerasain sop tunjang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kemecer saya teman-teman. Si sambal. Ini sebelum diapa-apain ya, gue kasih apakah rasanya masih sama seperti yang dulu. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Biar makin mantep, tambahin sambal. Kasih kecap dikit. Kita cobain sama dagingnya. Bismillah. Mantap juga. Terus pakai nasi nih. Ini saya sengaja datang sebelum jam makan siang. Sekarang pada jam 10.53. Nanti pada ribut lagi, oh kok sepi, berarti nggak enak, gini. Kalian tahu sendiri kalau jam makan siang pasti ramai banget, kita nggak bisa leluasa untuk ambil gambar kayak gini. Kasih kuahnya, kasih nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kalau nggak ada kerupuknya. Ini kalau nggak mikir nanti makan di Gobin, Goba Indah, bila nambah. Kaldunya ini terbuat dari rebusan dari tulang-tulang ini. Ini kan balungan ya, kalau di Jawa namanya balungan, kalau di sini tunjang atau tulang-tulang rawan. Itu udah direbus lama, jadi makanya kaldunya tuh menyerap atau mengeblend semua ke airnya, terus tambah beberapa rempah. Terasa apa ya? Pala, terasa lada. Terus bawang putihnya juga seger. Dan ini favoritnya tunjang, dari tadi tuh yang pada pesennya sop tunjang ini. Nambah tunjangnya aja kali ya. Kuahnya tuh keruh banget ya. Ini tuh memang dari hasil rebusan lama daging. Ini kayak apa ya? Kayak kuah po, masakan Vietnam itu loh. Ini kan direbusnya lama banget ya untuk dapetin kuah yang ngaldu banget. Ditambah seger dari jeruk dan juga daun seledri. Pas banget ya ini. Kalau kata Pak almarhum Bondan Winarno, maknyus. Karena udah direbus lama, jadi dagingnya tuh udah gampang banget dipisahin dari tulangnya. Dan seninya makan tunjang atau makan balungan tuh kan kayak gini ya, ngerakotinya ini guys. Mantap. Nambah satu boleh ya? Boleh. Mbak, Mas, nambah tunjang satu. Maaf kan lama kesini. Ini yang sebelum kita kasih apa-apa. Gurih. Gurihnya itu dari gurih rebusan lama dari si tulang-tulangnya ya. Jadi pasti banyak yang ribut, Mas kolesterol aman guys, aman terkendali. Dia tuh juga ada nanasnya gitu, apa? Tomat atau nanas. Oke teman-teman, akhirnya kerinduanku setelah bertahun-tahun makan sop tunjang tercapai atau terselesaikan gitu ya. 2 mangkok, alhamdulillah.
Rasanya masih sama dengan yang dulu saya pernah nikmati zaman-zaman kuliah. Mantap. Jadi kalau kalian ke Pekanbaru wajib dicoba. Dan ini ada beberapa cabang ya teman-teman. Ini saya yang di apa ya, jalan apa namanya lupa. Nanti Google Map-nya aku kasih di deskripsi deh. Oke, dari sini kita mau lanjut kemana lagi. Sekarang baru jam 11. Mantap. Jika kalian kalau ke Pekanbaru silahkan dicoba sendiri. Ini sudah terselesaikan 2 mangkok teman-teman. Nasinya satu aja sih, nggak apa-apa. Oke teman-teman, harga tunjangnya satu porsi 25.000. Terus aku tadi makan habis 60.000. Let's go. Kita langsung ke, nggak tahu nih, Kim Teng itu tutup jam 12 teman-teman, karena dia emang tempat sarapan kan yang di Senaplan itu. Dan ada beberapa sebenarnya yang di Mall SKA, yang di mana, tapi udah kayak gerai-gerai modern gitu, nggak seru. Yang seru tuh yang di Senaplan itu, yang di Kim Teng Senaplan itu. Jadi kayak di ruko gitu, terus di depannya tuh banyak apa, tempat masaknya gitu, jadi otentik sih. Tapi jam segini udah tutup. Sekarang jam 11.51. Oke, terima kasih tunjang pertama atas sambutannya hangat. Jadi kita let's go. Kita lanjut ke 515 Cafe Eatery di pinggir Kali Siap. Dari sini sekitar berapa, 1-2 kilo lah. Kita ke sana sambil nunggu waktu nanti disuruh ke loket jam 3 sore. Let's go. Ini lokasinya masuk ke dalam gang gitu ya teman-teman. Setunjang pertama. Oke teman-teman, kita nemu tempat ini. Nggak tahu udah buka apa belum ya. Kalau di Google Maps sih udah buka tadi. Nggak tahu pesennya di mana. Nah, yang sana itu jembatan lamanya kalau nggak salah, jembatan Lekton. Ini si bapak nyari apa ya? Pesanan kita ini americano. Americano di sini ternyata defaultnya dikasih gula cair teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini roti bakar Sarikaya. Aku itu ngebayanginnya udah kayak roti bakarnya Kopi Tiam gitu ya. Kayak gambarnya kayak gitu tadi. Ternyata beda. Ya, hari kita nikmati sambil nunggu waktu. Sekarang di sini belum lohor ya, masih ini kiroan. Oke teman-teman, setelah minum kopi dan juga ngemil-ngemil, akhirnya pikiran saya terbuka dan kita sudah menentukan tujuan untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya teman-teman. Dan kebetulan hari ini tuh ada jadwal kapal kayu yang menyusuri Sungai Siak sampai ke Selat Panjang. Jadi saya akan melanjutkan perjalanan kali ini menuju ke Selat Panjang naik KM Jelatik teman-teman. Satu-satunya kapal kayu yang masih berlayar di Sungai Siak. Nah kira-kira seperti apa cerita serunya? Ikuti terus kelanjutan dari trip perjalanan ini. Dan akhirnya saya harus menyudahi cerita perjalanan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya. Let's go!